Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan 1.2 untuk soal nomor 3, 4, dan soal nomor 5. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB-nya sama dengan 10. Ini 10 ya. 10 cm. Tentukanlah jarak titik F ke AC, jarak titik F yang ini ke AC. Nah, ini ya. Jarak titik F ke AC dan jarak titik H ke DF. H ke DF. Oke, kita cari dulu untuk jarak titik F ke AC. Langkahnya seperti biasa, berarti kita tinggal sambungkan titik F ini ke ujung-ujung AC ya. Berarti tinggal disambungkan ke gini, ke A dan ke C, sehingga diperoleh segitiga AFC. Oke, kita buat segitiga AFC-nya ya. Ini segitiga AFC. Bola ya, AFC ya. Oke, ini A, F, AC ya. AC ini. AFC. Terus kita lihat AF ini diagonal bidang ya. Rumusnya apa diagonal bidang? A akar 2. Berarti karena rusuknya 10 akar 2. Ini 10 akar 2. FC juga sama, diagonal bidang, berarti A akar 2 juga 10 akar 2. AC juga sama ya, diagonal bidang, rumusnya A akar 2, 10 akar 2. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik F ke AC. Karena ini sama kakinya, panjang FA sama dengan panjang FC. Nah, berarti si jaraknya ya ke tengah-tengah. Nah, ke tengah-tengah ini nih. Nah, ini jaraknya. Misalkan kita X lah ya. Ini dimisalkan dengan X. Maka ini ya, atau kita di sini AFC misalkan titiknya buat titik baru ya, titik P. Nah, kita bisa mencari dengan tip Pitagoras ya, berarti FP kuadrat sama dengan, karena bukan yang paling panjang, berarti dikurangi FC kuadrat dikurangi PC kuadrat. FC-nya berapa? 10 akar 2 kuadrat dikurangi PC. Ini kan tengah-tengah ya. AC-nya 10 akar 2, berarti PC-nya setengahnya. PC sama dengan setengah dari AC. Berarti setengah dari 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. PC-nya 5 akar 2 kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikali 2, jadi 200 dikurangi 5 kuadrat, 25 dikali 2, 50. Sama dengan 200 dikurangi 50 sama dengan 150 ya. 150 itu sama, berarti FP-nya sama dengan akar 150. 150 itu sama dengan akar 25 dikali 6. Nah, 5-nya keluarin jadi 5 akar 6. Oke, itu ya
untuk mencari jarak titik F ke AC. Atau pakai rumus juga bisa ya. F ke tengah-tengah rumusnya apa? Setengah A akar 6. Ya, kalau pakai rumus jarak F ke tengah-tengah ini kan ya. Ke tengah-tengah ini nih. Ke tengah-tengah rumusnya apa? Setengah A akar 6. Ini sama dengan setengah dikali 10 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Akar 6. Ya. Itu untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4-nya. Masih nomor 3 untuk yang bagian A ya. Bagian B-nya jarak titik H ke DF. Yang ini kakak kasih warna, jarak titik H ke DF. Nah, yang ini. Berarti kita harus buat segitiga langsung ya. Segitiga apa? Segitiga HFD. Segitiga HFD. Kita buat di sini ya untuk yang 3B-nya. Yang B. Nah, segitiga HFD. Kita buat segitiganya. Ini ya, ini D HF. Oke. Terus jarak titik H ke DF, berarti yang ditanyakan yang ini. Kita lihat panjang-panjang sisinya ini DH kan, sejajar atau DH tegak lurus dengan bidang EFGH. Berarti DH akan tegak lurus ke ini. DH tegak lurus ke F, ke G gitu ya. Tegak lurus dengan HG, tegak lurus dengan HE. Nah, di sininya tegak lurus. Berarti HD-nya sama dengan 10 HF-nya ini diagonal bidang. Berarti 10 akar 2 dan DF-nya diagonal ruang 10 akar 3. Oke, untuk mencari X, ya ini tingginya kakak misalkan dengan X, tinggal kita buat perbandingan segitiga, luas segitiga. Ini luas segitiga DHF sama dengan luas segitiga DHF. Luas segitiga rumusnya setengah dikali alasnya DF, tingginya yang X ya. Alas dengan tinggi selalu siku-siku. Sama dengan setengah alasnya 10, tingginya 10 akar 2. Ini tinggal dicoret-coret. Setengahnya coret. Ininya DF-nya udah ada ya. DF-nya berapa? DF-nya 10 akar 3 ya. Berarti ini 10 akar 3 dikali X sama dengan 10 kali 10 jadi 100 akar 2. X-nya sama dengan 100 akar 2 per 10 akar 3. Coret-coret jadi 10 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan ini ya. Sama dengan 10 akar 6 per 3. Nah, itu jaraknya ya. Jarak X. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui kayak gitu dulu ya. Nomor 3 AB udah oke.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 diketahui A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukanlah jarak titik M ke EG. Oke, langsung jadi ya kubusnya. Oke, kita lihat nih kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Terus apa lagi? Rusuknya 8, titik M adalah titik tengah BC. Tentukan titik M ke EG. Titik M adalah titik tengah BC. Berarti yang ini. Nah, ini yang M ya. Titik tengah BC. Pertanyaannya, jarak titik M ke EG. Oke. Titik M ke EG. Kita buat ini garis EG-nya. Tinggal kita buat segitiganya ya. Untuk buat segitiga tinggal dihubungkan aja garisnya ya. Garis dari M ke ujung-ujung ke G dan M ke E. Jadi tinggal buat garis ini nih. Nah. Nah, segitiga nanti dapat segitiga EGM. Kita buat lagi segitiganya. Segitiga EGM. Ini EGM ya. Terus kita lihat ini kan rusuknya tadi 8 ya. 8 berarti EG diagonal bidang ya. Diagonal bidang panjangnya A akar 2. Berarti 8 akar 2. Nah, GM panjangnya ada ya. Dengan rumus jarak istimewa kita bisa menentukan GM-nya itu GM sama dengan setengah A akar 5. A-nya 8 berarti setengah kali 8 4 ya. 4 akar 5. 4 akar 5. Nah, lebih baik lagi kalian coba cari GM-nya dengan menggunakan ini ya. GCM. Gunakan segitiga siku-siku GCM nanti bisa dapat GM-nya. Nah, terus untuk EM juga ada rumusnya ya. Dengan jarak istimewa EM itu sama dengan setengah A akar 9. Setengah A-nya berapa? A-nya 8 akar 9 atau 3/2 A gitu ya, sama aja. 8 bagi 2 jadi 4 ya. 4 ini akar 9 jadi 3. 4 kali 3 jadi 12. Nah, ininya 12. Siku-siku atau enggak? Nah, cek aja ya. Cek aja siku-siku atau enggaknya. Ini kan 144. Terus 16 kali 5 80. Ini 64 kali 2. Enggak ya, enggak siku-siku. Oke, untuk soal yang kayak gini, pertanyaannya adalah cari jarak titik M ke EG. Berarti jaraknya yang yang ini. Ya, jaraknya yang X ini nih. X kita ambil aja di sininya titik P aja ya, titik P. Nah, ini MP. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita gunakan Pitagoras ya, tapi Pitagorasnya yang agak diperluas ya. Diperluasnya gimana maksudnya? Kayak gini. Kita misalkan gini ya, dari sini kita misalkan
PG sama dengan X. Dan ini dimisalkan X ya. Maka EP-nya sama dengan 8 akar 2 dikurangi X. Nah, PG-nya X berarti EG kan 8 akar 2, EP-nya 8 akar 2 dikurangi X. Nah, dari sini kita buat ini ya. Ada dua segitiga siku-siku yang kanan, segitiga EPM ya. Untuk segitiga EPM berarti kita tentukan PM-nya. PM sama dengan PM kuadrat sama dengan EM kuadrat ya. EM kuadrat dikurang EP kuadrat. Oke. PM kuadrat juga sama dengan GM kuadrat dikurang PG kuadrat gitu ya. Betul? PM kuadrat sama dengan EM kuadrat dikurang EP kuadrat gitu ya. PM kuadrat sama dengan GM kuadrat dikurang PG kuadrat gitu. Oke. Nah, dari sini kita dapat EM kuadrat dikurangi EP kuadrat sama dengan GM kuadrat dikurangi PG kuadrat. EM-nya berapa? EM sama dengan 8 akar 2 minus X. Berarti ini 8 akar 2 minus X kuadrat dikurangi EP-nya berapa? EM kuadrat salah. Yang ini EM-nya 12 ya. EM kuadratnya 12. 12 kuadrat dikurangi EP-nya 8 akar 2 minus X kuadrat. Ini sama dengan GM kuadrat. GM-nya 4 akar 5. 4 akar 5 kuadrat dikurangi PG kuadrat. Jadi ininya X kuadrat. Kita uraikan. 12 kuadrat berapa? 144. Dikurangi ini 8 akar 2 minus X kuadrat. Jadi 8 akar 2 kuadrat 64 dikali 2 148 ya. 128 dikurangi 2 dikali 8 akar 2 dikali X. Jadi 2 kali 8 akar 2 16 akar 2 X. Ini minus X kuadrat jadi plus X kuadrat. Dari mana? Oke, kakak ingetin aja dulu ya. Di sini kalau ada A min B kuadrat sama dengan ini. Yang pertama A kuadrat itu A kuadrat dikurang 2 dikali A kali B, 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Yang tadi berarti 8 akar 2 kuadrat 128 dikurang 2 kali 8 akar 2 dikali X. Jadi 16 akar 2X ditambah X kuadrat. Sama dengan 4 akar 5 kuadrat berarti 4 kuadrat 16 kali 5 80 minus X kuadrat. Terus kita buka ya, 144 minus 128 jadi plus minus kurang sama minus jadi plus 16 akar 2X dikurang X kuadrat sama dengan 80 minus X kuadrat. Dari sini minus X kuadratnya kita coret. Nah, tinggal yang 16 akar 2X-nya. 16 akar 2X sama dengan 144 dikurangi 28.
Ya, berapa? 128. Berarti jawabannya 16 ya. 16 berarti yang 80. Oke, 80. Ini tadi ininya jadi berapa? Jadi 16 ya. 16-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi kurang 16. Berarti X-nya ini bisa dibagi 16 dulu ya. 80 kurang 16 berapa? 16 akar 2X sama dengan 80 kurangi 16 64 ya. Berarti X-nya sama dengan 64 dibagi 16 akar 2. Kita coret-coret ya. 64 dibagi 16 sama dengan 4 ya. Berarti 4 per akar 2. 4 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 4 akar 2, akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya. Jadi 4 per 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah itu. Nah ini kita baru dapat X-nya ya. Dapat X-nya. Yang ditanyakannya kan PM ya. Berarti belum selesai. Oke. Kita cari PM-nya. PM kuadrat sama dengan GM kuadrat dikurangi GP kuadrat. GM kuadrat dikurangi GP kuadrat. GM-nya 4 akar 5 kuadrat dikurangi GP-nya X ya. X-nya kita udah ada nih. 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Nanti sama dengan apa? Sama dengan 4 akar 5 kuadrat berarti 20 dikali 5 80 dikurang 4 dikali 2 8 sama dengan berapa nih? 80 kurang 8 72. Berarti PM-nya sama dengan akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2. 6 akar 2. Oke. Gitu ya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 lumayan panjang. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 5. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Ini AB-nya tengah-tengahnya di P dan AD-nya tengah-tengahnya di Q ya. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12. AB-nya ini 12 sama dengan TA juga 12. Jika panjang AB tentukanlah jarak titik T dan garis PQ. Titik T dan garis PQ yang ini ya. Nah, jaraknya kita perhatikan TP sama dengan TQ ya. TP sama dengan TQ. Artinya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kita buat gambarnya di sini. Nah. T P Q. TP sama dengan TQ berarti segitiganya segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti proyeksinya ke tengah-tengah. Nah, gini. Misalkan kita ambil R. Yang ditanyakan itu berarti berapakah panjang TR-nya. Oke. Untuk mencari panjang TR kita bisa mencari dulu panjang TP. Nah, perhatikan untuk panjang TP, kita cari panjang TP-nya di sebelah kiri aja ya. Ini panjang TP ini nih. Untuk mencari panjang TP kita menggunakan segitiga
Ini T A B. Nah, TA sama dengan TB ya. Ini kan sama dengan TB karena limasnya beraturan. Panjangnya 12. Ini 12 juga. Nah, kalau TA sama dengan TB, ini kan P-nya tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini pasti siku ya, pasti siku. Terus berarti PB-nya berapa? AB-nya sama dengan 12, berarti PB-nya sama dengan 6. Dari sini kita bisa menentukan panjang TP. Sini ya, TP kuadrat TP kuadrat sama dengan TB kuadrat dikurang BP kuadrat. TB kuadrat dikurang BP kuadrat sama dengan TB-nya 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 144 dikurang 36 sama dengan 100 berapa? 144 dikurang 36 berarti 108 ya. Oke, berarti TP kuadrat sama dengan 108. Nah, TP kuadratnya sudah kita peroleh, tinggal mencari. Kita bisa cari PQ ya, PQ kuadrat. Nah, perhatikan segitiga APQ. Ini segitiga APQ. Segitiga APQ gini. AP-nya ini APQ. AP-nya sama dengan 6 ya. Setengah dari 12. 6. AQ juga sama dengan 6. Berarti untuk mencari QP bisa menggunakan Pitagoras ya, Pitagoras, atau langsung aja kalau 6 berarti QP-nya sama dengan 6 akar 2. Berarti tadi TP-nya sama dengan berapa? TP-nya sama dengan TP kuadrat sama dengan 108. Terus PQ-nya sama dengan 6 akar 2. PQ 6 akar 2. Berarti yang PR-nya PR sama dengan setengah dari PQ ya. Setengah PQ berarti jadi 3 akar 2. Ini PR-nya. Nah, ini. Kita bisa cari ya. Untuk jarak TR-nya. Tadi TR kuadrat. TR kuadrat sama dengan TP kuadrat dikurangi PR kuadrat. TP kuadratnya tadi udah ada, ini 108 dikurangi PR kuadrat berarti 3 akar 2 kuadrat sama dengan 108 dikurang 3 akar 2 kuadrat berapa? 9 kali 2 ya, 18. Berarti sama dengan 90 ya. 90 itu sama dengan 3 kali 10. Berarti TR-nya sama dengan 3 kali 10, 9 kali 10 ya. Ini kakak tulis dulu, 9 kali 10. 9-nya keluar jadi 3 akar 10. Nah, itu ya. Itu jarak dari titik T ke PQ. Diwakili oleh, nah ini TR ya. TR-nya sama dengan 3 akar 10. Oke, gitu untuk pembahasan 1.2 nomor 3 sampai nomor 5. Mohon maaf ya, agak kurang fit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa membantu adik-adik dalam memahami
matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mi.